وبالقرآن وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرعنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله إلى العاملين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصل إلى حضرته الهادي بنا ومشينا ومعلمنا عوسا للشيخ أبو زكريا النووي البنسكي الشافعي صاحب الكتاب الأزكر رحمه الله وجميع من أزادنا في كل عمل صالحا سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan. Bab Qaul hasu ala du'a wal istighfar fi nisfis tsani min kulli laila, yaitu bab doa, keutamaan doa. Yang paling utama adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setengah malam atau di sepertiga malamnya. Rawaina fi Sahih Bukhari wal Muslim, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu Rabbuna, dia Allah Subhanahu wa taala turun, ya. Dia Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami turun. Artinya di sini Allah ini nggak turun. Maksudnya kalau Allah turun itu berarti Allah lebih kecil daripada semesta ini, ya. Rahmatnya Allah turun. Rahmatnya Allah turun. Kulla lailatin, di tiap-tiap malam. Jadi rahmat Allah turun itu di tiap-tiap malam. Kapan? Ila sama'id dunya, ya, kepada langit yang pertama. Jadi setiap malam rahmat Allah turun di langit yang pertama. Hina, sepanjang yabqa surusul lail, sepanjang terlewatkan daripada 2/3 malamnya. Lailul akhir, ya, yang akhir berarti tinggal sepertiga malam, ya, kira-kira jam 12 ke atas lah. Fayaqulu man yad'uni fastajibu lah. Barang siapa, maksud saya, maka
Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir itu, jadi kira-kira jam 12 ke atas ini Allah turun ke langit dunia, ya, rahmat Allah turun kepada langit dunia, di atas langit dunia. Maka berucap, ya, fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berkata, mayyadauni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fastajibalah, maka aku akan mengabulkannya. Jadi itulah waktu yang ijabah Allah Subhanahu wa taala. Mayyasaluni, barang siapa yang memohon, meminta sesuatu kepadaku, fa'utiyah, maka aku akan memberikannya. Mayyastaghfiruni, maka barang siapa yang memohon ampun kepadaku, faghfirlah, maka aku akan mengampuninya. Jadi siapa yang mau mempunyai hajat, sepertiga malam adalah waktu yang paling bagus, ya. Hajat apa aja, ya, karena kita di dunia ini selalu memerlukan sesuatu, karena kita nggak mampu kalau nggak ada sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahmat Allah turun di sepertiga malam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya itu agar sampai kepada kita, ya, sepertiga malam. Wa fi riwayatul Muslim, dalam riwayat Muslim, yanzilullahu subhanahu wa taala, turun Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tadi, ya, rahmatnya ila sama'i dunya, kepada langit dunia, kullal lailatin hina yamdi sulusul lailil awal, di tiap-tiap malam sepanjang setengahnya udah berlalu, ya, atau sepertiga malam yang awal, atau sepertiga 2/3 malam yang awal telah berlalu, berarti sama sepertiga malamnya. Dan berkata Allah Subhanahu wa taala, fayaqul annal malik, aku ini penguasa, ya. Jadi berkata kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala di langit pertama dunia ini, annal malik, aku ini penguasa. Kita enggak dengar. Kalau kita dengar hancur kita, ya, hancur kita kalau kita dengar. Karena Rasulullah SAW aja ketika Al-Quran turun itu nggak dengar. Iqra misalnya gitu, itu suara Jibril, ya, suara malaikat Jibril. Kalau suara Allah, yang namanya katanya Allah Subhanahu wa taala ngasih wahyu kepada Rasulullah, ya, berarti suara dong, kalam. Enggak, bukan. Itu berupa apa namanya? Ada yang berupa nur, ada yang berupa lonceng aja. Malaikat Jibril ngasih suara lonceng ke Rasulullah, ya. Itu keringat kayak segede-gede jagung keluar. Apalagi suaranya Allah, hancur. Walaupun, ya, wallahu a'lam, nggak tahu kalau Rasulullah dengan suara Allah, karena nggak pernah ada riwayatnya, ya. Kalau ketika Rasulullah melihat di aras, cahayanya doang, nggak ada yang, kecuali Rasulullah semuanya hancur. Makanya Rasulullah itu istimewa, ya. Jadi Anda belum ada dengar riwayat kalau Rasulullah dengar suara Allah, gitu. Sekalipun di aras Rasulullah bercakap dengan Allah, nggak ada yang mengatakan bahwa itu suara Allah. Mungkin hikmah yang terpendam di dalam dada Rasulullah, sebagaimana ketika malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah berupa dentingan, lonceng, berupa apa namanya, kayak Rasulullah kalau dengar dikasih itu langsung dimasukin cahaya blok gitu kan ke dalam dadina. Kalau Rasulullah pingsan, ya, ketika bangun Rasulullah mendapat hikmah, dan dibacakanlah itulah ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang Allah kehendaki sebagai kalamullah, ya. Jadi maksudnya begini, kalau anal malik, pagi saya dengar tuh ada yang ngomong anal malik, bohong gitu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan anal malik, aku penguasa, ya. Man zalladzi yad'uni, maka barang siapa yang berdoa kepadaku, fastajibulah, aku akan kabulin. Enggak ada aling-alingnya. Minta apa aja asal mintanya baik, dikabulin sama Allah. Mintanya baik, jangan minta yang enggak baik, apalagi minta yang hendak menyakiti seseorang, jangan, ya. Maka Allah kabulin.
Kalau minta yang nggak baik, terus minta menyakiti seseorang, ya, misalnya ya Allah jadikan bulan itu besok ketabrak motor, setan yang ngabulin, setan yang ngabul. Bagaimana cara setan? Kalau setan diberi diberi izin Allah, berarti setan yang ngabulin. Makanya minta yang baik-baik, ya Allah besok saya supaya bisa bangun subuh di awal waktu, nah enak, ya Allah besok saya mau berangkat sekolah supaya apa yang didapat di sekolahan masuk ke otak saya dan saya diberi pemahaman olehnya sehingga saya menjadi orang yang pintar. Man dzalladzi yas'aluni, barang siapa yang memohon kepadaku, fa'atiya, maka aku akan memberikannya. Man dzalladzi, minta apa aja? Minta misalnya minta kaya, minta hati, minta aja. Tapi ingat, kalau minta sama Allah jangan maksa. Ya, jangan minta aja, nanti dikasih apa enggaknya terserah Allah. Ya, kayaknya pada wujud-wujudnya banyak disimpan itu doa itu. Buat nanti kita bongkar di akhirat. Doa kita bongkar. Nih doa kamu, ya, dijadikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, belum tentu ketika ente dikasih ente jadi baik. Kan Allah Maha tahu, Allah Maha adil, ya. Allah Maha bijaksana. Ketika ente minta kaya, Allah, saya minta kaya, rumahnya bagus nggak motor lagi deh, mobil, gitu kan. Ente nggak dikasih, berarti ente belum cocok. Karena Allah baik, ya, Allah bijaksana, gitu. Ya Allah, saya minta kasih yang baik hati. Ada lagi nih, kasih yang, ente belum dikasih, berarti ente belum pantas. Karena kalau ente dikasih walaupun baik hati, berarti takutnya nanti lupa ngaji, lupa sholat, lupa puasa, lupa sebagainya. Ya, kalaupun ente dikasih, ujian buat ente, mampu nggak? Gitu. Kalau nanti akhirnya lupa juga, Allah bisa jangan sampai. Manzal jasaluni, maka sebarang siapa yang mohon kepadaku, maka aku berikan. Manzal yastaghfiruni, ini yang penting. Dari semuanya itu yang paling penting, ente minta apapun, ente minta istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan istighfar salah. Astagfirullah. Jadi barang siapa yang minta istighfar, maka doanya gitu, istighfar. Salah itu. Ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Faghfirullah, maka aku ampuni. Karena kalau kita udah diampuni nama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah hati kita bersih. Ya, insya Allah apapun yang kita minta dikabul. Gitu. Enggak minta aja dikabul. Artinya cukup kita hidup di dunia. Karena orang yang udah bersih, Allah gak akan telantarin dia. Allah gak akan telantarin orangnya. Makanya istighfar yang paling penting minta. Astagfirullahaladzim, paling banyak istighfar. Habis istighfar, ya la ilaha illallah banyaknya. Habis la ilaha illallah, banyakin sholawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya di sana di majelis ta'lim Guru Isa mengatakan kalau kita memohon rahmat Allah, kan rahmat Allah turun nih tiap malam ya. Rahmat Allah tuh turun. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat yang paling nyata kemarin udah dibahas waktu kita bangun itu. Ada fadilah, ada rahmat. Ya, rahmat itu berupa apa? Fadilah itu berupa apa? Masih ingat? Fadilah itu berupa agama Islam. Alhamdulillah ente Islam apa enggak? Islam. Yakin? Ya karena ente udah bersyahadat ya. Itu fadilah yang paling utama. Karunia Allah yang paling besar ketika ente mendapat hidayah dan ente menjadi orang yang beriman, ya, tinggal melaksanakan syariat agama Islam. Hati-hati ya. Pertahankan imannya, jangan sampai ketika napas mau keluar terakhir hilang iman kita.
Makanya untuk menjaga iman kita harus dibarengi dengan amal soleh sesuai dengan syariat agama Islam. Nggak ada jaminan bagi siapapun kalau akhir hidupnya husnul khotimah, tapi akan menjadi terbiasa orang itu ketika mau akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, karena dia udah biasa mengucapkan yang demikian. Udah biasa zikir yang demikian. Kalau nggak biasa, biarpun dibimbing oleh anaknya ada 25, anaknya bilang semua, abah, abi, ayah, bapak, ya, uncle, bilang itu jauh kepada ngomong la ilaha illallah, ngomong, gitu kan. Nggak akan bisa, nggak bisa, karena nggak biasa dia. Nggak biasa mengucap la ilaha illallah. Ya, ulama-ulama lain berkata nggak bisa juga nggak la ilaha illallah, tapi Allah bisa, Al-Malik bisa. Ya, insya Allah siapa yang akhir hayatnya mengucapkan demikian, maka kata Rasulullah masuk surga. Artinya nanti dia dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga. Nggak tahu apa dia kepleset dulu, nggak tahu. Tapi kalau orang ada jaminan masuk surga, berarti suatu saat walaupun udah kejebur ke neraka itu akan masuk surga. Ada harapan, ada harapan, ya, ada harapan. Daripada nggak ada harapan, ya kan, putus asa, udah biarin deh. Ya, di neraka juga enak, hangat. Ya udah itu. Berarti udah orang yang terjerumus na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita mendapatkan yang seperti itu. Nah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tadi fadilahnya adalah agama Islam. Rahmatnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kemarin nggak dengerin nih, ya, fokus ya, makanan semua masih uduk nih, buatan manyain, ya, ada telurnya, ada fokus ya. Apa fokus nomor 4? Jangan, itu mah sambil lalu aja kita fokus sama pelajaran, karena pelajaran ini yang akan nolong. Begitu. Jadi rahmat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian dikatakan rahmat? Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan rahmat. Kenapa? Ulang sedikit dari pelajaran yang kemarin. Kenapa? Karena difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai kekasihku, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Alam yang mana? Semesta. Alam semesta bertasbih, masya Allah. Tuliskan. Ya, apa alam yang mana? Semuanya alam dunia, masih kita hidup nih, terus alam bawah tanah, ya, alam barzah, alam kubur, yaitu, dan alam akhirat. Rasulullah menjadi rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita selalu berusaha untuk dekat kepada Rasulullah dengan bersolawat. Solawat itu, ya, amalan lisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau yang lainnya, Allahumma sholli ala Muhammad alaihi wasallam. Amalan di hati yang menggerakkan lisan, atau ada lisan doang karena gengsi, ya. Wah, biar dibilang soleh, biar dibilang cinta pada Rasulullah salawat. Hati yang menggerakkan lisan. Tapi kalau solawat, benar-benar solawat, hati menggerakkan lisan dan menggerakkan seluruh jiwa raga ini apa? Agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, mendapatkan rahmatnya Rasulullah SAW. Kalau orang udah dapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, mudah semuanya. Mudah, ente hidup di dunia mudah. Sekalipun ente kurang, ente merasa cukup, nggak ada kurang.
Hati ini beban pikiran los, bukan los benar gila, enggak. Berarti enggak terlalu mikirin, ya. Makan enggak makan, wah, ya kan? Emang udah gitu rezekinya. Yang penting saya udah berusaha, tapi Allah belum kasih. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, atau kenyang. Padahal nggak makan. Ada riwayat yang demikian, ya. Apaan maksudnya itu? Tadi sholawat dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad adalah hati menggerakkan lisan. Tapi kalau hati dengan sholawat menggerakkan seluruh tubuh apa itu? Sholat. Makanya kalau lisan aja ente bersholawat, ya, begitu ada jaminan ente mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau dengan hati ente berselawat menggerakkan seluruh tubuh menjadi sholat, apa aja juga ente mau dikasih. Karena antum termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ente tahu situran, ya. Ustaz Maulana Zul Ikram, ya, bin Wangdari selalu membaca situran, ya. Itu wan sam nggak datang yang selalu membukanya. Faya ayyuhar rajul minhu syafa'ah. Apa artinya? Maka fa ya wahai gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya hiri dengerin ya. Ayyuhar rajul, orang-orang yang berharap minhu, daripadanya. Apa itu? Syafa'ah. Minhu syafa'ah, ya, mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan syafaat siapa? Baginda Rasulullah SAW, arti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kelanjutannya itu? Syair sallu alaihi, bersalawatlah kamu kepadanya. Salawat lisan Allahumma sholli ala Muhammad, dan salawat gerak apa yang disukai oleh Rasulullah apa? Sholat. Tuh, sholat dan sholawat, insya Allah yang diamalin, nggak takut ente hidup di dunia. Karena itu akan menjadi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu apa sih? Nah, bukan tetangga ente, bukan temannya si Agus, bukan. Rahmat itu apa? Ayo, yang bisa ungkapin isiannya. Apa rahmat? Apa? Jangan takut, nanti gak ada dendam. Rahmat itu kalau ente baca suratul Kahfi, ya, itu dibuka diutarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 6 hal, 6 ayat. Dan dari ke-6 itu, ya, Allah menginformasikan bahwa rahmat itu adalah pertama perlindungan. Ketika beberapa orang pemuda, ya, takut kepada raja yang zalim, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohonkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suratul Kahfi. Dan ketika seorang pemuda ini merasa bingung, maka mereka memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat. Yang gimana rahmatnya? Wahai lana min amrina rasyada, yaitu yang memberikan jalan keluar bagi kami daripada urusan kami. Urusannya apa? Lagi dikejar-kejar sama penguasa zalim. Mohon pada Allah rahmat. Tuh. Jadi ente kalau lagi dikejar-kejar sama dosa, kita rahmat ya Allah, ini asaluka rahmat. Nanti Allah beri jalan keluar. Ente lagi tersesat di perjalanan, bingung mau kemana? Handphone mati, mau telepon si Fulan mati, mau lihat Google Map mati.
Allahumma inna as'aluka rahmah. Ya Allah, berikan kami rahmat. Insya Allah Allah kasih petunjuknya, jalannya, pertolongannya. Nah, yang kedua pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Dari semuanya itu artinya rahmat adalah solusi dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente susah, ente bingung, ente tersakiti, ya. Ente merasa kekurangan dalam hidup, ente merasa tertekan di dalam hidup, ente merasa sendirian di dalam hidup, ente merasa kurang bahagia, kurang gembira, kurang perhatian daripada orang-orang sekeliling. Bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW untuk memohonkan rahmat, karena itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah berikan jalan keluar. Itulah rahmat, itu adalah solusi. Gak punya duit buat rokok, jangan deh. Yang baik-baik, ya. Itu juga kalau yang nanti kepepet, Allah azza wa jalla. Ya, insya Allah itu dapat asapnya rokok orang lain. Iya, dapat asapnya doang. Yang lain kan ngepep gitu kan, rasa jagung bakar. Begitu ya, rahmat itu adalah solusi. Jadi kalau ente merasa susah hidup, susah hati, walaupun susah mau sesuatu, salawat kepada baginda Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi jangan salawat di mulut doang, salawat dengan raga kita, yaitu sholat. Makanya sepertiga malam ini bangun karena rahmat Allah turun. Nah, untuk memohon rahmat itu sholat, zikir, istighfar, dan bersolat. Insya Allah kabul. Pagi saya udah bangun malam. Bangun nih, kata Pak Haji bangun malam, rahmat Allah turun. Ya, saya udah bersifat, saya berselawat, tapi kok masih juga susah Pak Haji? Itu sholat kali waktu. Nah, itu sholat sunnah haji, sholat lima waktu kagak. Gak baik, gak bagus, gak bohong. Yang fardu dulu kerjain, baru yang sunnah. Begitu saudara urusannya, ya, begitu kan? Ente berangkat sekolah, suruh emaknya bolontong nih. Sambil sekolah, jualan lon, laku. Tadinya bawa 20 biji, besok bawa 50, bawa 100, bawa 200, habis. Akhirnya dia jualan lontong nggak sekolah. Jualan lontong di sekolah sunnah, yang wajib apa ya? Ente lupa belajar. Bagus kan begitu? Kata gurunya, ente di depan aja situ, buka lapak, nggak usah belajar. Jadi tukang gitu. Mau ente? Enggak kan dengan makanya yang wajib dulu kerjain, baru yang sunnah. Ente mohon nggak sholat, ya percuma juga. Ente salawat nggak sholat, percuma juga. Makanya sholat itu ada berapa kali? 5 kali, apa aja? Kerjain. Dikerjain. Kalau perempuan sih masih bisa deh, lagi enggak Pak Haji ya wajar deh, Pak Haji maklum deh gitu kan. Pak Haji juga punya istri yang mana perempuan. Kalau laki dikerjain, hening, belum ada hening. Kerjain ya enggak, sholat dikerjain. Karena kalau ketika ngerjain sholat, tetap kaya Pak Haji, saya berhasil sukses, ya. Saya hidup enak aja, uang jajan banyak, jualan laku, tapi nggak berkah, ya, nggak berkah. Artinya apa? Nggak ada keberkahan itu artinya nanti dikhawatirkan ente segala apa yang diberikan itu diiringi dengan godaan-godaan setan, sehingga ente bukannya malah dekat kepada Allah, malah jauh dari Allah. Kalau udah jauh dari Allah berarti dekat kepada setan. Enggak Pak Haji, saya nggak pernah ketemu sama setan. Bukan dekat itunya, artinya perbuatannya dekat. Kalau orang dekat sama setan, perbuatannya seperti setan juga males. Ya lebih parah dari gue. Itu kan temen CS ya kan.
Kalau gue ini dia malah takut sama gue, jauh dari gue lagi. Setan begitu, ya makanya nggak pernah ditampakin. Tapi kalau orang-orang yang dekat sama Allah, kadang-kadang suka ditampakin nih, suka ditampakin karena bukan temannya setan, itu kan godain tampakin, dibisikin nggak kena tampakin wujudnya, ya takut ya. Makanya jadi orang kagetan juga boleh. Saya tampakin, kalau saya kurang ajar, orang kagetan nih. Nah begitu. Ini baru satu bab, baru satu bab udah jam sampai 12 malam. Baik, yang lanjut. Gak apa-apa sampai jam 1 ya. Jadi itu waktu yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala antara setengah malam. Kalau setengah malam itu kira-kira jam 12. Sepertiga malam itu kira-kira jam 2 ke atas. Jam 12 ke atas sampai jam subuh. Berarti kalau sepertiga malam yang akhir berarti jam 2 ke atas sampai subuh. Ya, itu waktu yang diijabah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling baik ente bangun tidur doa juga nggak pakai. Kemarin kan begitu. Tapi kata Rasulullah paling baik ente ngambil wudu terus sholat. Habis sholat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya tidur, kita bangun, kita bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir bangun. Mesraannya yang lain. Itu di masalah bunyi apaan sih yang ngantuk nih, ngomong aja mama nih, ngomong mama. Ya begitu. Babul doa jari sa'at gula roja bisa itu saatil ijabah. Ya sama ini bab doa kapan saat ijabah, yaitu sepertiga malam yang akhir. Babu Asmaul Husna. Nah ini dia Asmaul Husna yang sering kita baca. Kalau Allah Ta'ala berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka bermohonlah, berdoalah, memintalah kepadanya dengan sebutan nama-nama itu. Jadi kita kalau mohon kepada Allah dengan pakai Asmaul Husna seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Allah dan Rabbul alamin. Ya terus. Dan jangan lupa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wan Abi Hurairah daripada Abi Hurairah Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata, Inna lillah. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala, Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'in 99 asma nama. Jadi nama Allah ada berapa ya? 99 mi'atan illa wahidan 100 kurang 1. Kalau 1 kurang 1 berapa ya? 99. Benar? Kalau 99 berarti 100 kurang 1. Kurang 1 dijelasin sama Rasulullah supaya jelas. 99 apa sih Pak Haji? 1 kurang 1. Paham? Man aqsaha dahulal jannah. Barang siapa yang hafal. Aqsaha ini maksudnya hafal dan paham. Itu maksudnya dahulal jannah. Wallahu a'lam. Mungkin hafal aja juga cukup. Tapi paling bagus hafal dan paham artinya, paham maksudnya, ya. Maka barang siapa yang berbuat demikian, dakhalal jannah, masuk surga. Kata Rasulullah, masuk. Innahu witrun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir. Witir itu apa? Kalau salat witir apa sih? Ganteng, ganjil. Ada salat witir kenapa? Ada 2, 1 harus ganjil tambah 1. Salat witir 9 boleh?
9 rakaat langsung. Hah? Boleh. 99 rakaat boleh nggak langsung? Boleh, asal nanti nggak lupa aja. Udah rakaat berapa ya? Iya, ulang lagi. Begitu, ya. Boleh witir. Artinya witir di sini bermakna dengan makna bahwa witir itu adalah tunggal. Ya, tunggal itu kan ganjil. Artinya esa. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu esa, yuhibbul witra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suka kepada yang esa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu esa, tunggal. Apa lafaznya? Huwallahu allazi la ilaha illahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang la ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia. Lalu apa? La ilaha illa huwallah. Huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhab. Ar-Razzaqul paling enggak apa tuh ini nadanya. Ya, tapi kalau ini kita baca aja. Wallahu la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan. La ilaha illallah, yang tiada Tuhan melainkan Dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qaharul Wahhab, Ar-Razzaqul Fattahul Alimul Basitul Khabirur Rafi'ul Mu'izzul Ma'muzillus Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adlalul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafurul Syakurul Aliyyil Kabirul Muqisul Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Sahibul Haqqul Wakilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Muhidul Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Mu'akhirul Awwalul Akhir Az-Zahirul Batinul Waliyul Muta'alil Barru Tawabul Muntakimul Afuur Ra'uf Malikul Mulkil Dhairul Jul Jalali wal Ikram Al-Muqsidul Jami'ul Ghaniyul Mughniul Mani'ud Dharin Nabiur Nurul Adil Badiul Baqir Al-Warisur Rasidus Sabur. Ada hadisil Bukhari wa Muslim. Jadi ada 299. Mau diapalin juga? Harus ya? Harus ya, nanti kembali sih. Masa nggak diapalin? Ya di